Ya, terangkat dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, mengerti rencana Allah begitu ya, mengerti hidup ini di dalam iman dan kendali Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Perlu dipahami suratan Yakobus ini dialamatkan kepada pertama-tama untuk 12 suku Israel yang tersebar dari Yerusalem keluar ke Yerusalem gitu saudara. Dari Yerusalem keluar dari Yerusalem ke tempat-tempat di sekitarnya, lalu menjadi suratan umum, begitu ya, menjadi suratan bekal buat kita sendiri. Ada kisahnya, kalau ada kisahnya, bila kita melihat dari eksegesis penjabaran singkatnya, nanti kita tahu mengapa surat ini dialamatkan ya kepada suku-suku yang diaspora Israel yang tersebar itu. Pertama, hai umat-umat Yahudi engkau yang tersebar keluar dari Yerusalem, kamu kan merencanakan bisnis untuk hidupmu. Kamu juga merencanakan kesenangan bagi keluargamu di hari depan. Kalau itu tanpa seizin dan penyertaan Tuhan adalah sia-sia, begitu. Mereka dari Yerusalem kan menyebar. Sasarannya itu kalau saudara lihat latar belakangnya ke Antioquia, ke Damaskus, Alexandria, contoh-contohnya. Karena apa saudara? Di Antioquia itu kota perdagangan. Ya, kota yang makmur, kaya dengan putaran bisnis, dan orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia juga kaya, begitu saudara, makmur di sana. Sementara Damaskus atau Damsik adalah kota administratif yang sibuk. Jadi mereka bakal nyebar ke wilayah-wilayah itu saudara. Yakobus memperhatikan itu begitu. Atau ke wilayah Alexandria. Alexandria adalah kota dengan karya sastra yang terbaik pada waktu itu. Dan para cendekiawan Yahudi banyak hidup di sana. Alexandria kotanya indah, saudara. Alamnya indah, bangunannya indah. Cendekiawan-cendekiawan Yahudi banyak hidup di sana. Penyempurnaan Alkitab Perjanjian Lama yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani, lalu pakai istilah Septuaginta. Kalau saudara teologi, saudara kenal kata-kata ini, ya, itu penyempurnaannya dilakukan di Alexandria karena banyak cendekiawan Yahudi yang pinter-pinter. Dengan latar belakang inilah Yakobus menulis suratan ini. Kalau kamu keluar dari Yerusalem, kami mau ke kota Anu, ini dan itu, mau berbisnis Anu ya, biarlah kamu merencanakan itu dengan seizin Tuhan, begitu saudara. Nah, perencanaan yang berhasil dalam hidup ini dibawa kendali Tuhan, diingatkan begitu. Juga bisa menjadi bekal buat kita, bukan? Kelahiran, nafas hidup, dan kematian tidak berada di tangan kita. Ya, benar. Memulai perjalanan bisnis dan wisata yang penuh canda tawa itu, ya, dapat berubah situasinya saat pulang ke rumah dengan penuh duka dan air mata. Jadi berita duka ceritanya. Karena musibah kematian terjadi sementara dalam perjalanan. Diingatkan ke sana. Seperti ini loh, kalau perencanaan di dalam Tuhan, iman dan kedaulatan Tuhan itu ada. Karena itu saudara penting. Bagi orang-orang Yunani pada waktu itu, semboyan hidup, moto kehidupan, ya, masyarakat besar dengan budaya Helenis pada itu, Yunani. Istilah termasuk orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani pun punya istilah ini, Sinteo, begitu ya. Sinteo itu artinya dengan seizin Tuhan kami melakukan ini dan itu. Karena itu pahamilah arti iman dan kedaulatan Tuhan.
Pahami arti iman dengan benar, kedaulatan kekuasaan Tuhan dengan benar, supaya kita tetap ada di realnya Tuhan, begitu saudara. Mau itu dunia usaha, begitu ya, dan seterusnya ada di realnya Tuhan. Mari kita dalami arti iman. Jadi hidup ini membuat perencanaan, mau itu perluasan-perluasannya kehidupan kita dan sampai masa depan di dalam iman dan kendali Tuhan. Mari kita lihat arti iman. Kalau saudara memperhatikan Profesor James Strong, dia ahli kamus Alkitab yang baik. Ya, saya suka dengan Strong Concordance karena dia membedah akar-akar kata. Kalau kita hanya bicara beriman kamu kepada Tuhan, oh iya ya aku percaya, sebatas itu. Tapi James Strong bisa membedah. Kalau dirimu berkata iman, pakai kata kerjanya pisteuo, kamu tekun. Ya Tuhan, aku tekun untuk menyerahkan diriku seutuhnya. Ya, dan aku mau tetap setia taat sekalipun aku belum melihat jawaban. Itu iman. Arti iman yang kedua, Tuhan, aku terus menerus aktif mengasihimu dengan hati nurani yang murni. Hati nurani murni itu dengan tulus ikhlas bersih hati. Dan Tuhan, mataku tetap fokus pada Yesus yang sabar dalam kesesakan, kuat dalam pengharapan. Ya, karena itu Allah meninggikan dia nama di atas segala nama. Ya, mataku tertuju padamu. Firman yang menjadi manusia, rela taat, memikul salib dalam kehinaan, sampai kepada kemenangan dan kemuliaannya. Wow, ya mataku tertuju. Nah iman itu seperti itu. Ditambahkan artinya lagi oleh Profesor James Strong, iman sejati adalah iman di dalam firman, bukan intuisi. Ya, bukan getaran batin pribadi, tapi iman di dalam firman. Begitu. Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran akan firman. Ya, mendengar di sini bukan sekedar mendengar, tapi mendengar dalam naus dan hati sampai menjadi kehidupan. Nah, itu dia saudara. Karena itu dikatakan nafas hidupmu, jantung nyawa imanmu itu adalah firman. Jantungnya iman nafas. Jadi hembusan nafas gini. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Itu harus percayanya di dalam firman karena Tuhanlah yang ampuni. Tuhan yang benarkan, Tuhan yang pelihara hidup kita dalam kekuatannya, dalam proteksinya begitu. Sehingga dirimu menang atas iblis dan menerima jaminan yang indah perhentian sorga. Next berikutnya, kalau kita lihat sekarang kedaulatan Tuhan. Jadi hidup dengan pandangan iman dan kedaulatan Tuhan yang benar. Kedaulatan di dalam bahasa Yunaninya exousia, ada beberapa kata begitu ya. Saya ambil exousia ini tajam. Artinya Tuhan aku mempercayai kedaulatanmu, artinya aku mempercayai otoritasmu, kekuatan kuasamu, kewenanganmu ini Tuhan. Nah gitu ya, sebab hidup, kelahiran, nafas kehidupan, kematian itu bukan di dalam kendali kita bukan. Itu haknya Tuhan, kewenangan Allah. Gak bisa hidup ini dibeli dengan uang. Kematian gak bisa disuap. Sebentar cancel, ini loh hartaku untuk suap kematian, panjangkan umur saya. Gak bisa saudara. Ya, kita sadar bahwa keabsahan otoritas yang sah. Kebenarannya akan begitu. Ya ini legalnya akan begitu ya. Keabsahan yang dipakai di kantor-kantor pemerintahan dan notaris itu. Yang sah ya karena memang Tuhan pencipta kehidupan. Dialah sang kreator yang ajaib itu. Dia berdaulat tentu atas hidupku dan atas ciptaan ini gitu. Nah Tuhan sumber segala otoritas. Di tangan Tuhanlah segala kuasa untuk membangkitkan. Di tangan Tuhan mengokohkan. Di tangan Tuhan juga meruntuhkan. Di tangan Tuhan juga menghukum, membinasakan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah otoritas kemahakuasaan Allah itu kekal. Tanpa batas kawan. Otoritas yang dipercayakan kepada kita. Begitu ya, kepada pemerintahan dunia ini berbatas waktu. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang otoritasnya tanpa batas dari kekal sampai kekal. Karena dia memang Allah, maha hadir, maha tahu, sempurna dalam kebenaran, kasih setia begitu ya, kesucian, kemuliaan, dan Allah yang tidak pernah berubah. Wah, dahsyat bukan? Nah sekarang tajami. Saudara, mari kita aplikasikan iman kedaulatan ini. Kita dapat referensi dari orang-orang yang memang hidup di
berbagai profesi di lapangan kehidupan dan nyata. Nanti kita lihat tokoh Alkitabnya siapa, begitu. Kita juga lihat apa pesan Yesus untuk iman dan kedaulatan. Pesan iman dan kedaulatan Tuhan menurut analisis saya menelitinya ya tentu dengan aktif, bincang-bincang, omong-omong dengan Tuhan dalam saat teduh. Saya temukan satu kunci yang indah. Tuhan itu baik untuk semua musim hidupmu. God is good all the time. Mendapat referensi dari Linda Dillow, pembicara konferensi perempuan di Amerika, lintas benua ini, ke Eropa, ke Asia. Dia penulis buku yang hebat. Dia menulis buku-buku yang hebat maksud saya. A Mother's Journey, Calm My Anxious Heart, Creative Counterpart, ya mitra sejati. Dia menggeluti dunia wanita. Wanita ibu-ibu yang berperan aktif bagi masa depan anak, memikirkan dari menyusui ya, melahirkan, menyusui, bernafas dengan anakmu yang aktif sampai memprospek masa depanmu. Hai ibu-ibu, nah ini pesannya. Kepuasan batin dan kebahagiaan hidup adalah rela hati menerima kendali kedaulatan Tuhan atas semua keadaan hidup kita. Pesan ini dalam, saudara. Pesan ini bukan buat ibu yang menganggur di rumah, yang hanya bersolek di depan kaca, main kitek, ciluk bab, sulam alis, ciluk bab. Bukan untuk yang itu. Yang menggeluti kehidupan. Memang dia pembicara konferensi wanita untuk kelas benua-benua ini. Dia mereferensikan ini. Hai ibu-ibu, dengan hatiku aku bicara, kepuasan batinmu, kebahagiaan hidupmu saat dirimu di tengah tantangan, di tengah kesuksesan, tapi juga ada lembah-lembah termasuk suami sampai ke anak-anakmu ya toh. Sebab hubungan ibu dan anak kan tidak pernah berakhir. Mam, aku sudah nikah sekarang, jadi aku nak manggil mami ya, tak panggil tante aja. Masa gitu saudara, gak ada cerita itu, tetap akan dipanggil ibu. Sebab dari kandungannya kan begitu ya. Relalah hati untuk menerima kendali kedaulatan Tuhan. Sekalipun berderai air mata. Sebab Tuhan punya kuasa untuk kendalikan semua ibu-ibu yang akan menyelesaikan pada akhirnya. Itu saya ambil dari Edwin Louis Cole, pendiri Christian Men's Network. Kalau saudara kenal persekutuan pria sejati, nah itu dan seterusnya itu ya. Rockmans itu tokoh-tokoh pria, salah satunya orang kuncinya ini saudara. Senior orang ini ya, Tuhan tidak pernah mengakhiri apapun dalam hidup kita dengan negatif. Tanam. Tuhan tidak pernah mengakhiri apapun dalam hidupku dengan negatif. Referensi berikutnya, pesan iman kedaulatan Tuhan yang kedua, jangan takut. Tuhan yang jamin hari tuamu. Jangan takut, tanam berulang kali kata jangan takut. Sebab kata jangan takut di Alkitab 360 kali diulang. Kenapa? Kok kayak kata-kata 1 tahun aja 365 hari. Ya, hanya berhenti di hari Sabat. Ya, 360 kali diulang jangan takut. Tuhan jamin hari tuamu. Referensinya dari James MacDonald. Pendeta senior dari Mega Church Harvest Bible Chapel, Rolling Meadows di Illinois, Amerika. Saya tidak mengetahui detail apa yang akan Tuhan lakukan, tetapi saya tahu Tuhan pegang kendali hari depanku. Itu bukti iman. Nah kan keren saudara. Saudara kita nggak mungkin dapat blueprint yang semuanya jelas. Dari kelahiran sampai kematian, tidak akan. Allah akan bukakan step by step. Belum tentu kita tahan kalau kita tahu nanti akhir hidup kita. Perjuangan lembah-lembah yang harus kita lewati. Karena itu Allah dewasakan kita step. Tabir lepas tabir disingkapkan. Nah dia ini pendeta Mega Church ini yang ngomong, bukan pendeta ecek-ecek tentunya. Dia berkata, tidak detail aku tahu. Tapi yang aku tahu, ya Allah pegang kendali untuk masa depan dan hari tuaku. Itu bukti iman. Seperti Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim ke negeri yang aku tunjukkan. Kemana Tuhan? Berjalanlah bersama aku. Kan keren itu saudara.
Corrie ten Boom, referensi berikutnya. Ini pembicara publik, penulis buku The Hiding Place, tempat persembunyian. Dia menyembunyikan orang-orang Yahudi seberapa dia bisa, dari kakek nenek, anak sampai cucu, di ruang bawah tanah rumahnya, waktu kekejaman Nazi menyiksa orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya dia pun tertangkap, saudara. Dia dibawa ke kamp kerja paksa, dilecehkan habis-habisan. Dan dia pikul itu dengan air mata berderai, sebab dia tahu darah Yahudi ini sedang terus menggenapi perjalanannya, benang merahnya Allah begitu. Tidak akan pernah punah. Sampai waktunya kedatangan Tuhan dan menyelesaikan itu. Begitu. Dia terima risiko itu. Hal-hal penderitaan, pelecehan dia terima dengan penuh air mata. Dia pesan ini. Jangan pernah takut untuk menyerahkan masa depan pada Tuhan. Yang ngomong ini orang yang sudah berderai air mata dan penderitaan, saudara. Ya. Berikutnya, pesan yang ketiga, iman dan kedaulatan Tuhan, mempercayai, mengasihi Tuhan dan dalam kendali Tuhan adalah Tuhan bersamamu menyelesaikannya. Tidak pernah membiarkan dirimu sendiri. Tuhan bersama Anda untuk selesaikan itu. Charles Swindoll, dia pengajar firman hebat. Buku-bukunya saya juga senang membacanya. Dia pengkhotbah radio Insight for Living. Durasinya hanya 30 menit. Disiarkan banyak stasiun. Kalau bicara banyak stasiun tentu bukan 20-50. Ratus stasiun radio. Dengan durasi yang 30 menit dalam 15 bahasa. 15 bahasa kawan. Orangnya sangat simpel dan sederhana, detail, peneliti begitu ya, meneliti Alkitab dan rendah hati. Dia berkata hanya simpel kalau bicara, wah kenapa ya siaran radioku ini bisa terdengar begitu jauh pesan kehidupan ini. Sampai beratus-ratus lipat. Ada yang mencatat sampai lebih dari 1000 stasiun radio, saudara. Hanya kata-katanya simpel, saya mempercayai kendali Tuhan dalam hidup. Dalam setiap proses-prosesnya. Sedap. Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, ya, Ford Foundation dan seterusnya begitu ya. Karena beberapa hal dia dirikan, saudara, dengan kekayaan yang Tuhan berkati, Ford mobil yang saudara suka pakai itu. Karena saya percaya Tuhan pengendali segala sesuatunya, maka saya percaya juga semuanya akan berhasil pada waktunya. Dalam kata-kata ini, memang dalam. Ya, mari yakini. Pesan Tuhan yang keempat mengenai iman dan kedaulatan. Tuhan sanggup memulihkan lebih indah. Tanam. Tuhan sanggup memulihkan lebih indah. Dari hari yang sudah-sudah, yang sempat carut-marut, berkeping-keping, rusak itu, Tuhan sanggup. Bob Goff, dia pengacara dan pendiri Restore International, penulis buku Love Does. Ya, di buku itu dibedah bagus sekali, simple. Cara berani, produktif, efektif, karena dia seorang pengacara ya saudara. Pendidikan keadilan, hak asasi bagi anak-anak. Dan pemulihannya, wilayahnya nggak main-main yang dia pilih untuk pelayanan. Uganda, Irak, Nepal, Somalia, Afghanistan, India, Republik Dominika. Keren, memang benar-benar orang senior dan banyak bergelut di lapangan dengan air mata hak asasi. Lalu dia ngomong ini. Kata-kata ini tajam dari batinnya. Tuhan memulihkan manusia yang rusak dan berkuasa menggunakannya bagi kepentingan kerajaannya. Ketika segala sesuatu tampak berantakan hidup ini, begitu. Namun saat itulah Tuhan sedang menyatukan segala kepingan kehidupan menjadi untaian kasih yang indah dalam hidupmu. Jadi bisa bersamaan, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saat kita merasa sebagai manusia, hancur, Tuhan selesai sudah. Saat yang sama Tuhan sedang kerjakan, anakku tidak. Ini belum selesai. Aku sedang kumpulkan kepingan-kepingan hidupmu. Tunggu. Dengan kasih dan darahku Golgota sedang selesaikan ini. Memang itu keindahan Tuhan dalam hidup bukan?
menjadi untaian kasih Allah yang indah. Pesan yang kelima menjadi pesan yang terakhir untuk pesan iman sebelum kita lihat ke toko Alkitab. Ini dari Kaylee Arthur, pengajar Alkitab, orangnya rendah hati. Dia berkata, Tuhan pegang kendali hidupmu dan bersyukurlah. Tuhan pegang kendali hidupmu dan bersyukurlah. Tidak janjian dengan tim pemuji, tapi lagu-lagumu memang menyentuh sorga. Ya, apa yang saudara pilih memang sama firman. Dengan penggaliannya. Dia penerima penghargaan 4 kali dari Asosiasi Penerbit Kristen. Ya, buku-bukunya bagus. Dia bicara kuasa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Karena itu dalam segala hal aku bisa bersyukur. Sungguh menghiburkan karena mengetahui Tuhan yang menghibur saat-saat terindah dalam hidupku. Namun Tuhan yang sama mengendalikan saat-saat terburuk atau terendah dalam hidupku. Coba renung, tenang, ini butuh kata-kata ini dalam karena lahir sementara pergulatan di lapangan. Pergumulan-pergumulan batin di lapangan itu yang dia tuliskan begitu. Karena itu dapat sampai 4 kali penghargaan, saudara. Tuhan yang hibur dirimu saat wow, dahsyat ya. Tuhan pulihkan ya. Air mata kita tidak sia-sia ya kawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi Tuhan yang sama itu, dia pegang kendali saat-saat yang terendah. Bisa hari depan, bisa hari kemarin. Ya, semakin saudara bersyukur, menengok ke belakang pun, wow, saya pikir gak bisa melewati pada waktu itu. Selesai sudah. Nyatanya kok bisa? Kok dihentar ke kemenangan? Kok dipulihkan? Wow, ya. Kalau Allah izinkan berikutnya, lewati lembah lagi, itu pasti ada kepercayaan yang next levelnya. Begitu saudara. Jadi hidup itu bukan satu seperti kayak main kartu ya, atau sesuai dengan klik-klik dari versinya kita. Wow, waktunya kita mengalami duka cita sengsara. Wow, musim menuai telah tiba gitu. Wah, terus menuai terus 100 kali lipat, 200. Kayaknya gak pernah penderitaan lagi. Salah kaprah itu saudara. Gak ada rumusnya itu. Gak ada. Abraham mengalami ujian-ujian yang berulang-ulang. Ayub mengalami ujian-ujian yang berulang-ulang. Dikatakan Ayub orang yang saleh, menjauhi kejahatan, suap, tidak bertuhankan mamon. Digundul habis. Ya. Kurang apa sekarang? Nah ini dia kita lihat. Tuhan bersamaku dalam lembah kematian. Digulung habis. Multidimensional, kompleks yang dia alami. Finance kepukul. Ya. Anak-anak kematian kepukul. Keluarganya kepukul. Hancur, lebur. Kesehatannya hancur, 3K-nya ambruk. Wah ini gak masuk kriteria kita ini 3K ini. Gak masuk ini. Ya, panjang lagi waktunya. Panjang lagi saudara. Pergulatan-pergulatannya itu. Sampai katakan dia menemukan Tuhan dengan dahsyatnya di tengah pergulatan. Sudah habis-habisan. Sudah dalam lembah kematian. Kulit tubuhku sangat rusak. Gak ada lagi Tuhan yang sisa. Anak gak ada. Mau apa yang saya gantungkan lagi hidup? Istri tidak tahan, saya mendalami istri, ya seorang istri yang melahirkan anak-anak mati, kena gempa rame-rame, gimana nggak pilu? Suaminya dilihat sebagai gantungan hidupnya, ya hancur lebur perlahan-lahan begini. Sudah kutuki Tuhan lalu kita mati saja. Sudah gitu kata-katanya. Ayub berkata enggak. Kita terima yang baik, kalau kita terima ujian itu pun dari Tuhan. Sampai akhirnya dia ngomong, kalau tubuhku sekarang sudah hancur begini, kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah penebus hidup. Itu ampuh kawan, ampuh itu. Sementara loh ini, jadi bukan sudah dipulihkan terus, saya mau bersaksi ya, Tuhan penebusku. Belum. Sementara remuk ini, Tuhan hancur ini, tidak ada yang sisa ini. Seandainya ini aku mati kayak begini, rusak begini, tapi mataku melihat
Allah penebusku hidup, itu dahsyat men. Itu menggetarkan kerajaan setan itu saudara. Ya, kalau dalam berkat kita saksi, oh mesem setan, oh semua bisa. Itu yang setan ngomong toh sama Tuhan. Semua kamu fasilitasi ya, pantas dia setia sama dirimu. Coba habisi dia. Terus Tuhan kan izinkan, silakan habisi semuanya. Tapi satu, kata Tuhan kepada iblis, jangan sentuh nyawanya, nyawanya punyaku. Dia habisi betul semuanya bukan? Wih. Nah ini saudara temukan arti iman di hidupnya Ayub ini. Berjalan aktif ternyata. Iman itu menyerah seutuhnya. Setia dalam ketaatan. Tidak ada omelan dan tanya. Mengapa Tuhan kok gini? Mengapa toh? Ada apa toh Tuhan? Tidak ada protes itu. Teguh mengasihi dengan hati nurani yang bersih. Tetap aku memegang dan memelukmu Yesus. Apapun sekalipun sudah tinggal tulang, aku memelukmu. Nah ini loh versinya kita, mindset perlu dirubah. Kalau ngelihat orang itu kecenderungan kita pikir apa coba? Kalau besuk, wow banyak dosanya ini, wow terlalu banyak sudah. Pantas gak ngalami pemulihan. Saudara bisa melihat kalau dia tetap berseru kepada nama Tuhan sampai akhir hidupnya sekalipun badannya rapuh, kurus dan kering. Sorga tetap dibuka. Nanti dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan gak seperti itu saudara. Imannya itu menembus lembah-lembah bayang-bayang maut menghentar ke sorga. Itu yang keren itu saudara. Itu imannya Ayub. Karena itu iman sejati itu nafasnya firman. Bukan nafasnya keadaan. Bukan nafasnya materi. Baru kita ngeh. Iya ya. Wah salah konsep ini. Ya. Bertahun-tahun saya jadi Kristen bisa salah konsep ya. Nah sekarang pesannya Yesus yang dalam. Hiduplah imanmu dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera-Ku anakku. Karena damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu itu kekal. Ya, aku bersamamu tidak pernah meninggalkan sebagai yatim piatu. Waktu Yesus bicara mengenai iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung, itu mengarah kepada dirinya saudara. Kita kan miskonsep, iman sekecil aja gini gitu. Apalagi imanku gede loh daripada kamu loh. Salah kaprah lagi. Karena itu baca Alkitab bagus ya. Lihat konteksnya, baca dengan benar. Yesus sedang bicara perumpamaan mengenai biji sesawi. Itu mengarah kepada dirinya. Hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi kecil. Ya. Tetapi mana dia bertumbuh, dia akan menjadi pohon yang besar. Dan burung-burung bersarang di dalamnya. Itu mengarah kepada Yesus. Firman bersama Allah, firman menjadi manusia kecil di kandang hina Bethlehem. Tidak masuk hitungan, tumbuh di Nazaret. Apa ada hal yang baik keluar dari Nazaret? Kata Alkitab kan begitu. Banyak orang-orang berkata begitu. Apa hal yang baik keluar dari Nazaret? Bethlehem tidak terkenal, Nazaret tidak terkenal. Kecil, dipandang hina. Tapi tumbuh besar. Menjadi Mesias yang diurapi dan menjadi pohon keselamatan atas bangsa-bangsa. Nah iman kita mesti di dalam itu. Baru menggetarkan memindahkan gunung. Jadi jangan imanku memindahkan gunung. Terus saudara ngomong sama Gunung Bromo. Pindah ke Bali Gunung Bromo. Wah ngawur ay sampean niku saudara. Gunung Agung pindah ke Banyuwangi. Oh ngawur ay sampean. Kalau secara sains ya. Letup gunung itu terbentuk dari letupan magma di bawah bumi. Peruang kerak-kerak bumi ini naik ke atas. Tersusun. Jadilah bukit sampai ke gunung gitu saudara. Masa disuruh pindah. Ya. Dan itu memperkuat untuk kestabilan tanah. Di Bali ini kurang lebih bisa ada 23 gunung untuk mengkuat kestabilan tanah. Hanya wilayah Denpasar, Badung, Gianyar yang tidak ada gunung. Ya. Kita tergolong terlindung manakala ada gempa itu ya. Karena ada gunung-gunung yang ikut mengikat. Gak sampai buyar begitu saudara. Nah Allah itu sedang ngatur yang begitu. Balik lagi karena itu jangan salah miss ya. Iman untuk mindahin gunung-gunung secara saklek begitu. Wah keliru itu ya saudara. Ya. Iman saudara bertumbuh artinya tidak ada yang mustahil. Waktu saudara bertumbuh dalam kebenaran firman, sukacitamu di dalam firman, dengan pimpinan roh berjalan hidupmu, shalom, damai sejahtera. Oh tenang saja, ya.
Ya, fokus pada kemahakuasaan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya. Renungan sekarang untuk hati. Introspeksi untuk refleksi diri. Umur yang singkat di bumi ini, apakah kita akan sia-siakan dan meninggalkan jejak-jejak iman yang lemah, rapuh kepada keturunan generasi kita? Renungan. Iya ya, apa imanku mau tetap lemah? Atau saya bangkit? Renungan yang kedua. Umur yang singkat ini sebagai buku kehidupan yang menjelaskan kesaksian imanku yang hidup di dalam Yesus itu loh. Di dalam firman itu loh. Sekalipun dalam lembah kekelaman dan lahirlah karakter-karakter Kristus yang terpuji. Sekalipun berprestasi dan diberkati. Wow. Nah, dalam ya, tanam ya. Ya Tuhan, ya. Karena itu biarlah imanmu yang hidup ini ditulis dan disebarluaskan. Sudah bukan soal aku lagi. Hidupku Kristus di dalam aku. Ya, kepada keturunanmu yang akan datang sebagai tanda peringatan abadi. Itu dalam istilah Latinnya ad perpetuam rei memoriam. Ingatan abadi. Kesaksianmu itu akan diingat oleh keturunanmu dalam ingatan yang panjang. Ini loh papa pernah hidup. Ini loh ayah kita yang pernah hidup di tengah badai. Tegar berdiri dan kita ada sampai hari ini. Kalau di antara saudara pagi hari ini sementara refleksi, iya Pak, itu bagi yang punya ayah. Saya tumbuh kembang, saya enggak punya ayah Pak dari kecil. Saya anak yatim piatu. Saudara punya Bapak sorga di dalam Yesus. Saudara punya kakak-kakak pembina atau bapak-bapak rohani di dalam dirimu. Saudara bisa punya mentor-mentor rohani di dalam dirimu. Baik mentor yang kelihatan atau mentor yang tidak tampak jauh, tapi bukunya ada di tangan dirimu. Ya toh? Bisa. Saya punya mentor-mentor kepustakaan. Punya. Ya, ketemu orangnya jauh. Buku-bukunya itu membangunkan iman. Kata-kata psikologisnya dalam, kata-kata imannya dalam gitu. Jadi tumbuhnya itu lengkap. Sosiologinya juga main. Wah, indah sekali ini. Orang ini dipakai Tuhan ya untuk berbagai elemen-elemen kehidupan. Ya, terus jadi mentor buat saya, referensi. Kata-katanya itu menjadi saat-saat teduh. Tentu pergumulannya bersama firman perjalanannya. Tips praktis kehidupan terakhir. 1. Setiap aktivitas, perencanaan, ujian, keberhasilan, tempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat hidupmu dan firman Tuhan sebagai panduan. Tangkap ini ya. Ya, saudara boleh catat, foto boleh. 2. Bersyukur atas proses hasil yang dipercayakan oleh Tuhan. Seberapapun hasilnya, syukuri dulu. Semua dalam kendali Tuhan. Nanti ada kepercayaan Tuhan untuk berikutnya yang lebih indah. Begitu ya. Sementara yang ada, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Yang ketiga, lakukan dengan tekun. Lakukan dengan tekun. Pekerjaan yang dipercayakan. Apa sesuai dengan skill yang dipercayakan di hidupmu, lakukan aja dengan tekun. Mulai kembangkan skill dan bangun relasi kerja kelompok yang saling melengkapi untuk dirimu. Ya. Tangkap ini ya. Ya. Untuk saling melengkapi. Ya. 4. Fokus selesaikan yang terbaik dan buang pikiran kekhawatiran, emosi negatif yang melemahkan semangat juang hidupmu. Fokus saja. Fokus. Jangan gagal fokus ya. Lakukan ya. Just do it. Step by step, ayo lakukan. Buang pikiran kekhawatiran yang gak perlu, boros-boros emosi negatif yang gak perlu, lemparkan jauh-jauh sudah. Ya, yang menghalangi semangat juangmu. Yang kelima, mulai tenang setelah saudara selesaikan prosesnya. Ya, seberapapun hasilnya, susun rencana berikutnya sesuai dengan visi hidupmu untuk pencapaian. Tuhan bersamamu ya, amin.